Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Magustiana kembali hadir menjumpai Anda dalam program On The Screen. Waduh, nyungsep itu becak. Tolong. Waduh. Nah, tanpa berlama-lama kita panggilkan saja narasumber kita di episode kali ini. Ada Mas Tain, Mbak Rifa, dan Mas Faizin. Silakan. Halo, Mas Tain. Iya. Mbak Rifa, Mas Faizin silakan duduk. Apa kabar Mas Faizin? Baik, Mbak. Baik ya. Gimana? Kesibukannya sehari-hari apa Mas? Kerja. Kerja aja. Kalau Mbak Rifa? SPG freelance SPG freelance. Iya. Gimana Mbak? di rokok, terus Unilever juga. Oh, berarti freelance Ya, saja lah ya, sana freelance sini ya. ya. Kalau Mas Tain? Ya, kerja, Mbak. Oh, kerja juga. Tapi Iya. kabar baik dong ya? Baik. Oke, baik. Nah, kita kesini untuk membahas sebuah film nih, Mbak ya. Kira-kira film apa yang mau dibahas di episode kali ini, Mas Tain? Film cerita rakyat. Judulnya apa? Judulnya? Cerita rakyat Joko Kendil. Cerita Rakyat Joko Kendil, judulnya ya? Iya. Durasinya berapa menit nih, Mbak Rifa? Durasi 16. Sekitar 16 menit ya. Sebelum kita ngebahas lebih dalam soal produksinya dan latar belakang kalian, boleh kita tonton bareng-bareng filmnya? Boleh. Boleh. Cerita Rakyat Joko Kendil ya? Iya. Iya. Oke pemirsa, ini dia Cerita Rakyat Joko Kendil. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah seorang janda tua. Ia hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia tinggal di sebuah rumah tua seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ia berjualan kayu di pasar. Perjalanan yang harus ditempuh ke pasar sangatlah jauh. Uang yang ia peroleh dari berjualan pun sangat sedikit. Meskipun begitu, ia tetap tekun bekerja dan tidak menyerah. Sebenarnya, janda itu sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Umpama bae aku duwe anak lanang ora bakal kangelan kaya iki nganu kayu. Seneng kok duwe anak lanang kok. Setelah tertidur, Mbok Rondo pun bermimpi kejatuhan bulan di siang hari. Apakah arti dari mimpi tersebut? Oh alah, jebul aku ngimpi. Ketiban rembulan awan-awan. Artinya apa ya? Mbok ora ngurus penting aku iki Pak turu. Sesok adol kayu mbek iso nempur. Aku mbek iso mangan.
kepikiran mimpiku ya. Ketiban rembulan awan-awan. Artinya apa? Janda tua itu terus memikirkan apa arti dari mimpi tersebut. Michael, Jenny, Michael, aja pacaran terus ora kenteng ora apik kok pacaran terus. Ambu aku sih ditunggoke ben aja jomblo terus. Ora kenceng milih bojone sing ayu. Mana? Jen, ayo Jen, mangan Jen. Kel, aku malah memburi kel. Mana nenek kel, Michael. Kel. Man. Lah sama nopo mbok pengalon ah. Bu. Saman ki nang opo mbok? Tak sawang-sawang kaya wong bingung ki. Aku kepikiran mimpiku. Pernah ngimpi apa sih mbok? Ketiban rembulan ke awan-awan. Artinya apa yo? Malah beneran sih, kuwi artine saman pak oleh anak. Kok saman kok ngerti? Lagi ya waca mbok. Oh, sampean peramal. Muga mambune dupa. Ya wis aku pak mono sik oh. Kesuwun. Ya wis hati-hati mbok. Oh. Setelah menjual kayunya di pasar, Simbok segera pulang. Dan setibanya di rumah, ada dua pemuda yang duduk di depan rumahnya. Apa maksud dari kedatangan pemuda tersebut? Sampean sapa le? Pak Dopo nang kene. Aku panitia iki mbok. Lagi bayi ini sapa? Ngene mbok, kuwi bayi patah titip ke sampean. Aduh, ngapurane le, aku ra iso. Ngopeni awakku dhewe aku kangelan. Lah iki nek dititip kayak aku, engko susune Pak Melu sapa? Wis tenang mbok, engko susune aku sing nanggung. Kebutuhane bayi tak tanggung saloro mbok. Ah mbok. Ya wis, tak openane. Opene sing tenanan lho mbok. Iya le, tak openi. Dan pada akhirnya, janda tua pun merawat bayi itu sampai dewasa. Ora krasa saiki kowe wis gedhe semene ndek lho. Wis pejoko. Muga-muga ya secepete oleh jodoh. Mana Ndil, loro kayu nang hutan, nggo masak engko. Ya mbok. Hati-hati. Kangelan gitu Bapak ya. Ketika di perjalanan,
Joko Kendil melihat sang raja mengadakan sayembara. Wara-wara, sayembara. Sopo sing iso nglebokke paku ning botol bakal tak endoke salah siji putriku. Mendengar sayembara sang raja, Joko Kendil pun langsung segera pulang untuk memberitahu simboknya. Kehidupan janda itu sangat berubah semenjak kehadiran Joko Kendil. Joko Kendil selalu membantu simboknya mencari kayu untuk dijual ke pasar. Joko Kendil yang rajin selalu membantu simboknya mengelola kebun. Hasil panennya selalu berlimpah ruah. Mereka tidak pernah hidup kekurangan. Mbok, ana sayembara. Sayembara apa le? Sayembara kok ki, Mbok. Sapa sing bisa nglebokke paku ing jero botol bisa kawin karo anake raja. Sayembara apa kuwi kok aneh? Wis kuwi ra usah melu-melu. Mbok dhewe ki wong payah. Ora cocok mbok dhewe karo wong sugih, pemeneng raja. Ora ngurus, Mbok. Sepenting iso kawin karo anake raja. Ya wis sak karepmu, Ndil. Simbok isone ndongake. Ya, Mbok, kesuwun. Joko Kendil menuju istana sang raja untuk mengikuti sayembara tersebut. Kula nuwun. Sampeyan apa ning kene? Aku Pak melu sayembara. Apa kowe iso? Umpama bisa piye aku ora bakal gelem karo kowe. Wis, Pak ora Mbak, ben melu, mbokan bisa. Ya sak karepmu, aku sih wegah karo cah kuwi. Ana apa nggih kok rame-rame ki? Iki lho Romo, mosok cah kaya kuwi Pak melu sayembara, apa ya bisa? Wis ra apa-apa, kabeh oleh melu. Emang kowe bisa? Insya Allah bisa. Coba praktekke.
Selamat, kowe keterima nikah karo Saleji putriku. Aku sih wegah nikah karo cah kuwi. Wis kucet, gereng, ra ganteng, ngoyot maneh, pokoke aku wegah. Lah nek kowe gelem ora, Nduk? Kula manut Rama mawon. Temenan awakmu gelem, Nduk? Nggih Rama, daripada dadi prawan tuwa. Alah, nek aku sih wegah nikah karo cah kuwi. Pak dadi apa keturunanku besok? Ya wis nek kok kuwi Mas, kenalan sik. Dik, sampean tenan gelem karo aku. Nggih Mas, kula gelem. Loh, kok sampai dadi lemu sih Mas? Wis ra apa-apa, sing penting bagus. Oh alah, sebenarnya bagus oh. Kok iso dadi bagus kok kuwi sih? Rama, aku gelem karo cah kuwi. Ngapunten Dik, asline kula niki pangeran sing dikutuk Pak kula akibat melanggar larangan. Kutukan kuwi bakal ilang nek aku nemu wong sing bener-bener nrimo aku apa none. Mengalir apa adanya, berhembus begitu saja, berdetak gak gue kira, merasuk hangatkan jiwa. Cintaku bukan rekayasa, cintaku bukan karena ada apanya, bukan karena harta, bukan karena tahta. Baik pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita. Nah, tadi setelah kita menonton bersama nih Mbak, saya pengen tahu sebenarnya latar belakang kalian ini apa sih Mas? Production house kah, atau kelompok, atau komunitas? Kita cuma kelompok Kelompok apa? kelompok antar desa yang membuat film. Kelompok Jadi antar kita desa. ini nggak ada komunitas, nggak ada, ya cuma buat film untuk konten aja. Oh, cuma memang kelompok yang sengaja dibentuk untuk membuat konten film. Iya. Emang semua kontennya film-film? Film pendek. Khusus film pendek? Iya. Ini selama ini, sejauh ini total udah berapa karya nih Mas? Kurang lebih 30-an. 30-an? 30-an. Banyak Iya. ya? Berdirinya sejak tahun berapa? Kurang lebih 1 tahun lah Sejak pandemi berarti ya? sebelum pandemi. Ya. Itu awal mula terbentuknya gimana sih? Ceritain dong. Awal mula terbentuk itu dulu kan bukan konten film ya. Jadi Dev Studio itu dulunya cuma konten musik. Tapi konten musik kan nggak ada orangnya. Maksudnya musik nggak ada orangnya gimana Maksudnya nih? kan yang mau nyanyi itu siapa gitu, nggak ada. Sebenarnya niatnya pengen bikin konten musik, cuma belum ada orang yang mengisi. gitu ya. Oke, terus Lanjut, terus anak-anak kan sering buat video-video pendek. anak-anak siapa nih? Yang di sini yang main. Oh, pemain-pemainnya. Main-main kan orangnya lucu-lucu Mbak. Jadi berpikiran gimana kalau buat konten aja, mungkin lebih asik. Ya pertama kali langsung dibuat, 1 malam jadi. Alhamdulillah respon di kampung itu bagus. Jadi ya lanjut aja lah sampai sekarang. Responnya bagus. Iya. Kok bisa tahu respon di kampung bagus? Apa disuruh nonton bareng-bareng setiap rumah diketok, ayo tonton gitu-gitu atau gimana? Jadi ketika upload film, kita kan cuma nyuruh nonton aja. Ketika nonton kan pasti orang mulut ke mulut pasti kan tahu kan, dari mulut ke mulut kan. Nah setelah itu, dari itu orang-orang itu pada nonton kok seneng, alhamdulillah seneng. Disuruh buat lagi, ya langsung buat lagi besoknya. Oh gitu. Nah Mbak Rifa, awal mula diajakin buat gabung sama Mas Tain ini gimana Mbak ceritanya? Iya, kan saya itu gabung di Dev Studio pertengahan ya, pandemi itu karena job SPG kan padat. Lockdown. Oh lockdown malah ya, oh ya
Pandemi loh. Pandemi ya. Hanya nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, terus Mas Tain ngajakin saya ikut gabung. Lah di situ pertama saya itu berperan sebagai ibu-ibu. Ibu-ibu, terus selanjutnya saya berperan sebagai ibu-ibu terus. Sebagai ibu terus keterusan ya, emang Iya. cocok. Iya, Karakternya sebagai ibu-ibu nih. Ibu-ibu, iya di Joko Kendil pun saya sebagai Empok Rondo. Empok Rondo. Iya. Tadi kita udah menyaksikan bareng Iya, juga tadi. filmnya sebagai Empok Rondo ya. Iya. Kalau Mas Faizin sebagai Joko Kendilnya ya Mas ya. Gimana Mas dulu awal mula diajakin sama Mas Tain ini? Awalnya itu malu nggak? Malu. Iya. Malu kenapa? Ya itu disuruh jadi Joko Kendil. Oh berarti itu film pertama Mas Faizin ikut? Ya udah pernah ikut. Udah berapa kali main film di filmnya Daf Studio Mas? 5 bulanan lah. 5 bulan, sekitar 5 bulan. Udah berapa film? Sekitar 10. 10 film. Sebagai apa aja nih? Sebagai penculik. Penculikan anak. Sebagai penculik juga. Ya. Preman. Terus? Apalagi ya. Joko Kendil pun emang harus ada tempurung di belakangnya, itu emang kalian emang ceritanya kayak gitu apa kalian mau modif sendiri? Itu kan lihat cerita rakyat versi Jawa Tengah ya. Jadi kan saya itu melihat dari Google, lihat cerita rakyat Joko Kendil, kira-kiranya menarik ini untuk dibuat film. Aku kan kepikirannya, kenapa kita nggak membuat film rakyat yang notabene-nya itu anak-anak sekarang itu kan jarang kan melihat cerita rakyat itu jarang. Ya kenapa kita nggak kepikiran membuat cerita rakyat aja? Barangkali mungkin bisa mendongkrak rating kita. Alhamdulillah udah 5.000 penonton sih. Udah 5.000 penonton Iya, di film itu ya? di film itu. Subscriber berapa? Subscriber sih masih sedikit Mbak, masih 800-an. 800, Iya. tapi viewersnya udah sampai 5.000. 5.000 ya. Luar biasa, berarti emang filmnya ini istimewa nih. Kalau Mbak Rifa, ada kesulitan nggak Mbak dalam bermain peran di film cerita rakyat Joko Kendil ini? Kalau kesulitan pastinya ada, tapi belajar terus Mbak Ilma. Bertahap ya. Kadang yang satu bisa, terus yang satu nggak bisa. Maksudnya juga. Yang satu bisa, maksudnya aktor satu bisa, terus aktor kedua nggak bisa kan jadi ketawa, ngulang-ngulang terus. Berarti kendalanya di ketawa itu ya? Ketawa. Kendalanya itu nomor 1 mesti ketawa. Apalagi teman-teman sendiri ya. Teman-teman sendiri lihat wajahnya aja kan udah. Yang jahat loh. Udah ketawa. Soalnya dia diem loh Mbak. Soalnya emang di Daf Studio itu orangnya lucu-lucu Mbak. Nggak usah acting pun lihat wajahnya aja udah ketawa pasti. Mbaknya juga gampang ketawa. Ketawa terus Mbak. Mas Faizin juga dapat perannya yang gitu-gitu ya Mas. Ada penculik, ada gitu. Gimana Mas? Kenapa yang dikasih peran-peran seperti itu Mas Faizin? Emang mukanya cocok jadi pemeran seperti itu atau gimana? Cocok. Menyadari Mas. Menyadari. Mas Faizin, ada kesulitan nggak Mas dalam bermain peran, apalagi di film cerita Joko Kendil ini Mas Faizin dikasih tempurung di belakangnya ya, jadi jalannya harus agak menunduk. Iya. Itu ada kesulitan nggak? Ada. Sering melorot nggak? Emang pakai apa? Emang pakai apa? Itu ya. Apa? Kain. Kain yang Diikat. dijadiin satu itu loh, nanti diikat langsung di. Oh gitu. Taruh. Iya. Diikat di tali sama badan gitu ya. Iya. Oh, berarti kesulitannya di situ karena sering melorot. Iya. Karena kalau untuk menghafal teks atau percakapannya gimana Mas? Ada kesulitan nggak? Ya kadang ada, kadang enggak. Kadang nggak. Yang ada itu biasanya yang seperti apa nih? Teks yang biasanya sulit untuk Mas Faizin? Teks yang panjang enggak? Itu yang sulit. Emang harus sama plek kayak gitu? Nggak bisa di improve? Bisa sih Mbak. Kita kan cuma ngasih, dari saya kan kalau nulis naskah itu dasarnya seperti ini, silahkan
kalau Mas Faizin mau improvisasi sendiri nggak masalah. Yang penting kan tetap ada alurnya seperti ini gitu loh. Cuma gitu aja sih. Tapi kadang kan kesulitan sama dasar dan karakter diri sendiri. Oh, jadi bingung larinya gimana gitu ya. Udah tahu mau ngomongnya ini tapi bingung cara menyampaikannya gitu ya Mas ya. Ini berarti terbentuk dari 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Anggotanya ada berapa Mas total? Anggotanya yang sekarang ada 6 orang. Sekarang 6 orang. Emang dulu berapa? Dulu ada 8. Dulu ada 8. Iya. Yang 2 kemana nih? Yang 2 merantau, Mbak. Oh, merantau. Ini untuk yang teman-teman krunya atau pemain itu semua itu boleh siapa saja gabung asal domisilinya setempat sama Mas atau ada kualifikasi khusus? Kalau saya sih milihnya yang kampung dulu ya. Kampung dulu, kalau ada yang mau acting di film saya nggak masalah. Tapi kriterianya harus dapat lah, intinya kan film saya kan film lucu, jadi harus bisa ngelucu. Oh, berarti syarat utama untuk gabung Daf Studio ini harus lucu. Harus bisa ngelucu. Harus lucu. Iya. Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut soal produksinya setelah jeda berikut, tetap di On The Screen. Baik pemirsa, kembali lagi di On The Screen. Nah, kita lanjutkan ngobrolnya dengan Mas Taim. Tapi ada yang berbeda nih, ganti nih personilnya ya. Kalau tadi ada Mbak Riva dan Mas Faizin. Sekarang ada Mbak Dewi Okta. Mbak Dewi Okta dan Mas Lukman. Apa kabar Mas Lukman? Baik. Mbak Dewi? Alhamdulillah baik. Masih sekolah atau udah lulus? Udah kerja tapi di rumah. Kerja di rumah? Ya, bantu-bantu orang tua aja Oh sih. gitu, Ya. Oke. Kalau Mas Faizin? Mas Lukman, sorry. Kerja di kulit kecah. Oke, sibuk kerja lah ya. Pejuang receh, sama kayak saya. Oke, Mas, tadi kita udah ngebahas soal latar belakang dari Daf Studio ya. Kalau Mbak Dewi ini udah berapa lama gabung sama Daf Studio? Baru sih pertama pas di itu film Joko Pendil ini. Baru? Kok baru? Kenapa baru ditarik? Emang sengaja? Iya, baru ditarik. Karena emang butuh pemeran itu? Iya, betul. Pemerannya. Kenapa yang dipilih Mbak Dewi? Atau dia yang Karena yang mau. Karena yang mau? Yang mau, Mbak. Itu kan di situ sebagai peran antagonis ya? Antagonis. Kenapa dikasih peran antagonis? Emang karena mukanya cocok. Cocok. Jadi antagonis? Iya. Atau gimana? Kan ada 2 kan anaknya, yang kan disuruh tag. Ini tag antagonis, yang ini enggak. Jadi satu-satu itu tag, satu-satu yang antagonis dulu. Yang cocok ini, yang cocok Mbak Dewi. Emang kesehariannya galak? Iya. Agak tegas sih jurang. Oh tegas ya, bukan galak ya. Oh membela diri. Kalau Mas Lukman? Sebagai Romo. Sebagai Romo. Kenapa dipilih sebagai Romo Mas Taim? Karena wajahnya itu kayak orang tua, Mbak. Wajahnya kayak orang tua. Aslinya orang tua juga. Ya segitulah. Tapi itu di pemeran sebagai Romo ini dicoret-coret mukanya ya? Iya, dicoret-coret. Samping pakai daun. Pakai Pakai daun itu properti dapat dari mana tuh Mas? Itu dari Kebun sekitar. kebun sekitar Kebun sih. sekitar ya. Iya. Oke, kita masuk ke produksinya. Apa sih Mas yang dipersiapkan ya? Yang perlu dipersiapkan sebelum produksi, mulai dari produksinya sampai pasca. Yang perlu dipersiapkannya apa aja? Ya Bang, pastinya sih kamera. Kamera kan wajib, Mbak ya. Ya. Yang kedua itu sebelum syuting kan harus ada tag. Ya. Naskah ya. Naskah itu Narasinya. setelah naskah jadi baru kumpul ini mau syuting kapan, kan harus nyocokin waktu libur juga kan, nggak sama liburnya. Jadi ini hari apa, jadi semuanya yang ini hari Jumat, ini hari Minggu, jadi yang syuting Jumat dulu. Iya. Oh gitu, berarti sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, nggak sama. Terus setelah itu mic ya paling penting, mic, terus lampu, lighting, yang penting itu aja sih. Oh berarti kamera, mic, lighting, sama sekedar properti kadarnya lah ya. kadarnya. Berarti semua milik sendiri Mas Taim sendiri? Semua itu bareng-bareng, Mbak. Bareng-bareng? Nah, kita patungan. Patungan? Iya, patungan. Oh berarti emang sengaja patungan untuk beli alat-alat itu? Iya, untuk beli alat-alat. Berarti emang disengajain nih? Jadi kan waktu dulu kan nggak ada mic, terus kan
sepertinya kurang, suaranya kecil. Jadi kan gimana kalau kita patungan aja untuk beli mic biar lebih bagus lah. Ya udah, mereka mau ya udah beli itu. Oke, Mas Tain ini kan selain sebagai sutradara juga sebagai kameramen, editor juga, merangkap semuanya, pemain juga. Enggak, ya kadang pemain. Biasanya kayak gitu, dia tuh multi talentnya semuanya diambil. Ada kesulitan dalam mengambil gambar, apalagi ini kita lihat setting tempatnya kan ada di hutan-hutan, terus ada di sungai juga. Ada kesulitan nggak, Mas? Pasti ada, Mbak, kesulitan. Kesulitan itu pasti, yang masalah itu masalah apa ya? Gelap terang. Gelap terang kan kalau kita syuting ngebar asar, pasti kan jadinya jelek. Jadi harus dari pagi mentok itu sampai jam 11. Sampai jam 11. Jam 11. Tapi kalau udah habis asar itu pasti kesulitannya itu masalah gambar. Jadi gelap doang sih. Itu aja. Cahayanya ya. Cahayanya, masalah itu aja sih. Selain itu gambar biar stabil mungkin gambarnya, apalagi tadi ada yang kita lihat ada di perahu juga. Itu gimana tuh? Itu untuk kestabilan sih kita cuma pakai tripod saja. Tripod. Udah sih itu aja. Berarti emang skillnya udah mantap nih, Mas ini nih. Untuk lokasi syutingnya ada di mana sih, Mas Lukman? Di kampungnya sendiri sih. Di kampung? Di sendiri, Kalibaros. Di kampung Kalibaros. Itu di sungai juga, sungai apa tuh? Sungai Oh itu sungai Kalibaros? Iya, sungai. Tempatnya di situ. Nggak takut balik itu perahunya? Dulunya ada kapal-kapalan. Oh, emang udah biasa takut sama air. Renang-renang juga pasti ya. Kalau waktu proses produksinya berapa lama sih, Mbak Dewi? Aduh, sorry. Lebih cepatnya ditanyakan sama Pak. Oke, silakan Mas Tain. Waktu syuting itu berbeda-beda, Mbak, tergantung durasinya. Kalau untuk si cerita Rakyat Joko Kendil ini sendiri? Joko Kendil itu kita hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu? Hampir 1 minggu. Itu karena mencocokkan waktu dari libur ya. Ya kali satu kali shoot, satu orang satu kali shoot, ganti lagi gitu ya? Ganti lagi. Oke, secara keseluruhan nih Mas, kendala apa saja yang kalian temui? Kalau menurutku sih cuma masalah di pemainnya sih. Kenapa tuh pemainnya? Kadang kan nakal? Enggak. Ketawa telat. Oh, telat waktu terus lupa tag. Lupa tag itu yang susah. Jadi harus tag ulang, sedangkan jamnya itu mepet. Jadi kan ya gimana ya? Ini jam udah mepet, tagnya belum kelar. Itu cuma kesulitannya di situ. Terus udah itu aja. Udah, berarti ini PR untuk para pemainnya nih biar lebih bisa memahami perannya, narasinya, biar nggak, untuk mempersingkat waktu juga untuk produksi ya. Oke, untuk biasanya editing membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Editing kurang lebih semalam. Kurang lebih 1 malam? Iya, itu kalau semuanya sudah jadi, 1 malam jadi. Tapi kalau belum ya nunggu dulu film masuk dulu kelar, sampai selesai baru mulai editing. Jadi kalau belum selesai filmnya ya belum diedit. Oh gitu. Nah, ini kan kalian memang sengaja membentuk suatu kelompok untuk memproduksi sebuah karya berupa film pendek cerita rakyat nih ya. Ini ada target produksi nggak sih? Kayak 1 bulan kita harus produksi 2 karya atau gimana, Mas? Ya sebetulnya pinginnya gitu, Mbak. Tapi kan terhalang waktu kerja juga kan. Karena kita kan targetnya YouTube ya. YouTube kan seperti orang kerja. Kalau nggak kerja gimana gitu loh. Walaupun kita belum dibayar. Walaupun kita belum dibayar kan namanya magang gitu ya. Magang kan harus ada. Tapi nyatanya nggak ada waktunya nggak tepat. Ya buat tapi kan seadanya. Nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali nggak. Kemungkinan 2 minggu sekali itu pun cuma durasi 2 menit. 2 minggu sekali durasi 2 menit? Iya, cuma untuk apa ya, nyambung lah. Untuk mengisi YouTube. Untuk mengisi YouTube. Biar nggak kosong setiap 1 minggunya. Emang yang 2 menit itu durasi karya apa nih yang 2 menit? Ya karya film-film juga. Film 2 menit? Film 2 menit? Sangat menit. Biasanya ide cerita yang mencetuskan siapa sih, Mas Tain? Kalau cerita sih saya yang membuat cerita, tapi kan kadang dibantu sama teman-teman juga. Jadi kalau sudah jadi, ini menurutnya ada koreksi nggak? Kalau ada koreksi, ya udah diganti aja. Gitu.
Kalau udah cocok ya udah, cuma itu ada. Oke, berarti walaupun pencetusnya ide ceritanya dari Mas Tain, tetap butuh sokongan ide-ide dari teman-teman yang lain juga. Kelompok ya, harus Kelompok, satu kelompok harus berperan aktif juga ya, menentukan idenya ya, ceritanya juga kayak gitu. Oke, saya pengen teman-teman kasih motivasi buat pemirsa di rumah, biar pemirsa di rumah juga ikutan berkarya seperti kalian. Mbak Dewi dulu deh, silakan. Ya jangan pernah malu lah kalau di depan kamera itu. Ya gitu aja sih. Udah. Mas Lukman? Ya kita cuman bisa film-film ini untuk menghibur-hibur dan jangan malulah kalau di depan kamera karena kita semuanya belajar. Jangan malu karena kita semua sama-sama belajar. Terakhir dari Mas Tain, silakan Mas. Ini untuk tim konten kreator Pekalongan yang membuat film, buatlah film yang yang bermutu lah ya, seperti Jawa Gendil. Jadi mengusung tema-tema yang dulu supaya anak-anak kecil itu tahu bahwa masih ada dongeng yang dulu gitu. Mungkin itu aja Mbak. Karena kita kan slogannya muda berkarya bukan bergaya. Muda berkarya bukan bergaya. Oke, luar biasa. Berarti motivasinya ini untuk para kreator-kreator lebih mengangkat tradisi di Indonesia, apalagi cerita rakyat. Terima kasih teman-teman sudah berbagi ilmunya dan informasi kepada pemirsa di rumah. Semoga bisa bermanfaat. Ditunggu next projectnya. Semoga bisa main kesini lagi ya. Jangan kapok ya. Oke, solid terus, sukses terus buat kalian. Nah, pemirsa, itu dia On The Screen episode kali ini. Jangan lupa saksikan On The Screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Batik TV. Ilma pamit. Wassalam, sampai jumpa. Bye.